Mereka Tidak diberitahu sih. bukan satu, nggak diberitahu waktu di Solo lagi Tidak tahu. di PTN. Tapi saya apresiasi beliau dan beserta keluarga pernah mampir ke Solo melihat Prolika dan berwisata kuliner di Investasi. Terima kasih Pak SBY keluarga. Dengan juga dipuji acara kuliner. Rombongan kecil SBY ke Solo, begini kata Gibran yang gak sempat ketemu. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Selama akhir pekan kemarin, ternyata keluarga Pepo SBY berada di Solo dengan agenda utama mendukung Jakarta Livani Alobang yang bermain di final for Proliga di Stritek Arena Solo, Jawa Tengah, Jumat 10 Maret 2023 malam. Lansiran dari laman kompas.com menyebutkan kalau Pepo SBY datang bersama putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan rombongan pengurus Partai Demokrat. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu juga berkunjung ke Solo Indonesia Culinary Festival 2023 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah pada keesokan harinya. Namun agenda SBY dan keluarga ke Surakarta rupanya terlewatkan oleh Gibran Raka Buming Raka yang mengaku tidak sempat bertemu oleh SBY maupun AHY karena memang tidak ada agenda atau jadwal bertemu. Tidak ada kesempatan bertemu karena tidak ada jadwal, tidak diberitahu jadwalnya. Tapi saya apresiasi beliau beserta keluarga berkenan hadir ke Solo, melihat Proliga dan berwisata kuliner di Benteng Vastenburg. Terima kasih Pak SBY beserta keluarga, kata Gibran. Ucapan terima kasih juga sempat Gibran sampaikan saat SBY memuji Solo sebagai kota yang nyaman. Meski nggak sempat ketemu, Gibran juga menyatakan kesiapannya seandainya waktu itu atau pada kesempatan lain dihubungi oleh SBY. Tapi saya terbuka jika dipanggil menerima arahan dari beliau, saya siap rapat, kata ayah Jan Etes itu dengan rendah hati. Menarik juga cara Gibran merespon kedatangan SBY dan rombongan kecilnya ke Solo. Meski rasanya agak mustahil kalau sampai Gibran tidak mengetahui kedatangan tokoh yang akrab dengan warisan bangunan di Hambalang itu. Mungkin Gibran hanya merasa gak penting saja sehingga dia tidak berinisiatif mengontak elit partai atau AHY agar tidak mengatur pertemuan dengan SBY atau AHY. Apalagi jarak antara Gor Sritek dan Balai Kota Solo juga tidak terlalu jauh yang bisa dijangkau dengan mudah asalkan ada niat. Mungkin pihak SBY juga merasa tidak perlu mengontak Gibran atau menunggu biar dihubungi, biar memberi kesan kalau Gibranlah yang berniat menemui karena ada maksud tertentu. Who knows? Kalau saya misalnya ada di posisi Gibran, ya mungkin akan saya biarkan juga kok. Kalau memang butuh bertemu, ya pasti elit partai atau orang penting di rombongan itu yang akan mengontak, lalu membuat janji ketemu. Faktanya kan tidak ada info apapun. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Ternyata Surya Paloh nyerah dan angkat tangan, saudara-saudara sekalian. Dia serahkan seluruh persoalan tersebut kepada Anies. Dia tidak mau mencampuri urusan tersebut. Gak apa-apa, kalau ada masalah ya kita kasih tahu. Kalau ada rakyat mengadu, kita coba akan rakyat yang dirugikan misalnya. Ini kan ada 1-2 orang yang dia mengklaim bahwa saya dirugikan. Masa kita campuri, kata Surya. Nyerah. Surya Paloh pusing gak mau ikut campur urusan Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies sampai saat ini masih belum menampakkan batang hidungnya di depan publik. Entah dia hilang, dihilangkan atau menghilangkan diri. Hilang sih tidak mungkin ya, karena yang bersangkutan harus ikut pemilu. Kalau hilang, tidak bisa jadi presiden. Dihilangkan bisa jadi. Dihilangkan untuk sementara karena buzzer dan pendukung sedang pusing 7 keliling. Menghilangkan diri, ini yang paling mungkin terjadi. Kabar terakhir dia masih di Australia beberapa hari lalu. Apakah dia sudah pulang? Saya masih belum tahu persis. Bisa jadi masih di sana, tidak berani pulang atau sudah pulang tapi ngumpat. Mirip Rizik yang sama-sama penakut, berani berbuat demi ambisi politik, tapi tidak berani bertanggung jawab di depan publik. Maunya tampil cuma di saat seremonial atau peresmian proyek baru. Surya Paloh buka suara soal janji politik Anies pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kembali diungkit usai insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Ternyata Surya Paloh nyerah dan angkat tangan, saudara-saudara sekalian. Dia serahkan seluruh persoalan tersebut kepada Anies. Dia tidak mau mencampuri urusan tersebut. Gak apa-apa, kalau ada masalah ya kita kasih tahu. Kalau ada rakyat mengadu, kita coba akan rakyat yang dirugikan misalnya.
Ini kan ada 1-2 orang yang dia mengklaim bahwa saya dirugikan. Masa kita campuri, kata Surya. Dia mengaku terlalu banyak persoalan yang akan dihadapi jika ikut mencampuri kontrak politik tersebut. Pasalnya bisa terlalu panjang dan berlarut jika persoalan tersebut dibicarakan. Siapa yang bikin kontrak, siapa yang teken, banyak benar urusannya, katanya. Nasdem nyerah nih jadi pemper Anies. Anies enak-enakan menghilangkan diri, Nasdem yang dikejar sampai pusing. Ibarat Anies utang lalu nunggak, melarikan diri dan kerabat yang jadi korban karena terus dikejar. Enak gak jadi tim hore Anies sekaligus bersihkan kekacauan yang dibuat Anies? Anies santai saja seolah tidak terjadi apa-apa. Nasdem pontang-panting membela sana sini. Anies ketawa dan Nasdem pusing hampir nangis. Begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies. Kena getah berkali-kali masih belum kapok juga. Anies tidak rugi apapun yang mendukung yang kerja keras sampai tidak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya dipakailah cara yang paling gampang sekaligus pengecut. Cuci tangan dan angkat tangan. Jawaban muter-muter tidak ada kejelasan. Pingpong sana sini. Tanya si A, tanya ke si B. Si C yang berhak jawab, si D yang paling tahu dan sebagainya. Ucapan Surya Paloh ini juga bisa mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan Anies sudah cukup fatal. Tanda ini semakin mencurigakan karena Anies sampai saat ini masih bungkam padahal kasusnya sudah seminggu. Anies tidak akan bungkam selama ini kalau bukan karena kesalahan fatal. Anies biasanya gampang berkelit, pintar ngeles dan mudah membalikkan narasi yang menyerang dirinya. Tapi kali ini dia masih diam. Kenapa? Karena terpojok. Ini sudah cukup menjelaskan sebesar apa kesalahan Anies. Dasar kelompok pengecut. Berani licik, tapi liciknya disembunyikan saat terjadi masalah besar. Anies memang pasti akan muncul, tapi saat ini mungkin sedang menyusun kalimat buat ngeles. Kelompoknya pasti sedang briefing mengenai cara menyikapi ini agar terdampak seminimal mungkin. Sekarang yang terjadi adalah perseteruan dua kubu. Kubu pendukung Anies membela dan menuduh Jokowi soal KTP. Kubu pendukung Jokowi menuduh soal IMB. Ini lingkaran yang tidak akan pernah selesai. Tapi saya melihatnya dari sisi lain, antara Jokowi atau Ahok dan Anies. Kita asumsikan dulu kalau dua pihak salah, tapi yang paling dirugikan saat ini adalah tentu saja Anies. Anies masih mau ikutan Pilpres 2024. Nama baik adalah wajib, pencitraan adalah prioritas. Kasus IMB ini adalah petir di siang bolong. Kalau Jokowi mah tidak ada beban lagi, kira-kira begitulah perbandingannya. Anies makanya sedang ngumpat, semakin lama ngumpat semakin penuh kecurigaan. Semakin dia diam, semakin yakin kalau dia merasa bersalah. Sampai-sampai Nasdem pun tidak berani ikut campur, takut kecipratan sialnya. Iyalah, dari awal usung Anies saja sudah ketahuan bakal kena getahnya kok. Anies kok didukung? Syukur-syukur imbang atau balik model.